Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya sebelum kita memulai, kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semua dilancarkan dalam pembelajaran pada siang hari ini. Silahkan dari Mas David untuk memimpin pelajaran pada siang hari ini. Selesai. Terima kasih Mas David atas pimpinan doanya. Nah, kita sebelum Pak Guru menjelaskan tentang materi pada siang hari ini, Pak Guru bakal ngasih pantun kepada kalian. Buah manggis, buah kedong-dong. Selamat siang dong. Ya, walaupun pantunnya itu gak nyambung, tapi nggak apa-apa ya. Dan sebelum Pak Guru mau masuk ke materi pada siang hari ini, Pak Guru mau bercerita sedikit bahwasanya kemarin Pak Guru tuh lihat sebuah sepedanya itu patah frame-nya. Terus gimana sih, kalian kan nih engineer kan, nah gimana cara kalian untuk membetulkan sepeda tersebut? Ya, apakah ada yang bisa menjawab? Ya, Mas David dibaut bisa. Kemudian Mas Beckham dilas bagus. Yang lain oke, kalian semua pintar semuanya. Tepuk tangan untuk kalian. Jawaban kalian betul sekali. Sepeda itu bisa kita sambung ulang dengan cara bisa dibaut yang non permanen ataupun permanen dengan cara dilas. Nah, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, kita bakal masuk ke materi pengelasan. Tapi sebelum itu, jika kalian menemukan masalah, tanyakan. Karena Charlie Chaplin pernah berkata bahwasanya tidak ada yang permanen di dunia ini, termasuk permasalahan kita. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu pengelasan. Minggu kemarin Pak Guru telah menjelaskan tentang apa itu pengelasan. Apakah di sini ada yang masih ingat apa itu pengelasan? Ya, Biri? Apa? Bagus, betul sekali. Pengelasan adalah proses menyambung dua logam secara permanen dengan menggunakan elektroda. Bagus. Yang lain? Belum ada. Oke. Nah, kemudian di dalam pengelasan itu kemarin kan ada 4, ada banyak macam. Nah, apakah ada yang tahu apa itu SMAW? Ya, Beckham? Apa? Betul sekali. SMAW adalah Sheet Metal Arch Welding. Ada yang tahu artinya? Mas David mau jawab lagi. Subhanallah, pintar sekali Mas David ini. Bagus sekali. Apa Mas David jawabannya? Oke, betul. Sheet Metal Arch Welding adalah pengelasan atau penyambungan dua logam dengan menggunakan busur nyala api dari elektroda. Betul sekali jawabannya, pintar. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, setelah kita masuk ke pengelasan, Pak Guru bakal ngejelasin nih 3 pokok inti utama dalam tujuan pembelajaran kali ini. Apakah ada yang tahu apa saja? Yap, betul sekali. Ada 3, yaitu kita bakal belajar tentang, kalian dan harus paham tentang ini semua. Yang pertama adalah peralatan dalam pengelasan. Yang kedua adalah K3 dalam pengelasan. Dan yang terakhir adalah cara melakukan pengelasan. Di sini ada yang udah pernah ngelas? Semuanya habis sudah pernah ngelas ya, hebat sekali kalian. Pak Guru salut. Nah, biasanya kalau kalian ngelas, peralatan apa aja yang ada dalam pengelasan tersebut? Apa saja yang ada di dalam pengelasan? Ya, Mas David? Apa? Mesin las, betul sekali. Kemudian Mas Beckham? Apa tadi? Betul. Betul sekali. Elektroda. Kemudian yang lain? Palu? Betul. Sikat? Wah, ini udah pada tahu semua nih, hebat semua nih. Kalian semua betul bahwasannya di dalam peralatan pengelasan itu banyak sekali alat-alatnya.
Berikut adalah peralatan lengkap dari mesin las. Yang pertama adalah mesin dan perkakasnya. Mesin dan maksudnya tuh mesin dengan dedengkotnya atau teman-temannya. Apa saja sih? Yaitu yang pertama ada plug, ada power source, ada workpiece ataupun si raw material itu. Kemudian ada klem atau penjepit. Terus ada electrode holder, ada elektroda. Kalau kalian masih butuh meja, kalian bisa pakai meja. Banyak sekali, bukan? Apakah ada yang bisa menjelaskan salah satu komponen-komponen ini dalam peralatan pengelasan? Ya, beri apa? Elektroda berfungsi untuk apa? Ya, benar sekali. Elektroda itu berfungsi sebagai bahan dari si bahan bakar las tersebut atau pengisi. Betul sekali memang. Kemudian Mas Bekam apa? Klem untuk apa? Oh ya, benar. Klem itu berfungsi untuk menjepit dan menyalurkan arus listrik ke benda kerja dengan kutub apa? Kutub apa? David, kutub apa? Kutub negatif. Ya, benar sekali. Dan kemudian untuk kutub positifnya itu di mana? Ada yang tahu anak-anak? Betul sekali, ada di elektroda holder dan elektrodanya. Betul. Sangat gampang bukan material las kali ini. Nah, misal nih ya, kita udah ngelas nih. Terus kita butuh apa lagi dong? Biasanya di las kan ada selak ya. Kalau kalian tahu selak itu, selak adalah sisa-sisa dari pengelasan. Nah, apa sih yang dibutuhkan kalau kita udah punya selak itu? Nah, untuk membersihkan selak, kita membutuhkan apa teman-teman? Betul sekali, palu las. Palu las ini berfungsi untuk membersihkan selak yang atau sisa-sisa las atau kotoran las ya teman-teman. Kotoran las itu atau selak dibersihkan, diketok-ketok menggunakan palu. Nah, terus misalnya ada minyak ataupun kotoran-kotoran, biasanya menggunakan apa? Betul sekali, sikat atau sikat kawat las. Memang kalian ini semuanya pintar-pintar, Pak Guru salut. Kemudian materi yang kedua yaitu K3. Ada yang tahu apa itu K3? Atau hiperkes? Siapa? Belum ada. Yaudah, Bapak jelasin. K3 adalah keselamatan, kesehatan kerja atau higiensi perusahaan. Nah, apa sih gunanya K3 dalam pengelasan? Tentu saja untuk melindungi diri kita supaya kita sehat, aman, dan sejahtera tentunya. Nah, di dalam K3 ini apa kan kemarin tadi kan kalian bilang udah pada pernah ngelas, pada pakai K3 enggak? Hah? Enggak. Jangan seperti itu. Itu bisa membahayakan diri kalian. Kita harus bisa memakai K3 atau kita minimal memakai K3 utama seperti yang ada di gambar ini. Ya. Apa saja K3 itu Mas David? Apa saja? Helm, betul? Mas Beri apa? Masker, betul sekali. Kemudian Mas David, welding glass, welding Google, betul sekali. Apalagi teman-teman? Apron, apalagi? Sarung tangan, sepatu. Wah, kalian semuanya pintar. Kalian semua pintar. Betul sekali, semuanya yang kalian sebutkan itu betul. Kita membutuhkan helm las, masker las, welding Google atau kacamata las, kemudian ada apron, ada glove atau sarung tangan, kemudian ada sepatu safety. Aduh, kalian semuanya pintar. Apakah ada yang tahu apa itu fungsinya masing-masing? Yap. David, kacamata biar apa? Matanya nggak buram, betul sekali. Kemudian helm sama biar nggak buram, betul sekali. Aduh, kalian pintar sekali. Kemudian yang lain belum ada ya. Betul sekali untuk Mas David dan Mas Beri. Bahwasanya Google Glass ataupun helm berfungsi untuk melindungi kepala ataupun mata dari percikan las dan sinar UV dari las. Karena mata kita tidak bisa untuk melihat las itu secara langsung karena bisa menyebabkan mata berkunang-kunang. Jika kalian pernah melakukan las kemudian dia pakai kacamata, kalian bakal merasa berkunang-kunang seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih kita butuh masker? Jangan mentang-mentang lagi zaman corona harus pakai masker kemana-mana, bahkan
pas ngelas. Nah, tetap masker itu wajib dipakai saat kita melakukan pengelasan. Kenapa? Karena saat kita melakukan pengelasan dan timbul asap, asap itu berbahaya bagi pernafasan kita. Seperti itu, anak-anak. Kemudian kita juga jika bisa menggunakan wear pump, kemudian apron, sarung tangan dan sepatu. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi tubuh kita agar tidak terkena percikan dari las tersebut. Seperti itulah fungsi dari komponen-komponen K3 ini. Kemudian kita kan tadi udah bilang nih tentang peralatan las K3. Sekarang gimana sih cara ngelasnya? Apa ada yang tahu? Ya, David? Las horizontal. Oh, betul sekali. Berry? Apa? Las gantung. Las overhead maksud kamu. Betul sekali. Kemudian? Berry? Betul. Las vertikal. Memang kalian sebenarnya sudah pada paham nih. Pak Guru jadi senang sekali nih kalau jadi kan jadi cepat kan belajarnya. Nah, cara pengelasan ada 4, yaitu pengelasan bawah tangan, yaitu dengan workpiece ataupun si alat alat bahan tersebut tuh di bawah tangan kita. Biasanya tuh seperti ini ya teman-teman cara pengelasannya. Nah, kemudian ada punya horizontal, masih di bawah tangan, tapi workpiece-nya seperti ini. Posisinya horizontal dan kita mengelasnya dari kiri ke kanan. Seperti itu. Misalkan pengelasan vertikal, workpiece masih seperti ini, tapi kita mengelas dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas dengan bentuk vertikal. Adapun pengelasan overhead, yaitu kita menggunakan sudut seperti ini teman-teman. Ini workpiece, handphone ini workpiece, kemudian ini las, dan kita mengelasnya seperti ini. Ini biasanya yang sangat rawan terjadi kecelakaan dalam pengelasan karena si percikan api bisa mengenai tubuh kita. Seperti itu. Nah, pada materi kali ini kita bakal belajar tentang cara pengelasan bawah tangan. Nah, proses pengelasan bawah tangan, posisi di bawah tangan ini seperti apa sih? Yaitu seperti yang digambar ini, posisi plat itu datar, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, datar. Kemudian tangan kita itu seperti ini. Jarak antara benda dengan sudut 90 derajat benda dengan si elektroda itu 20 derajat. Jadi tegak lurus, tapi ada sekitar 10 sampai 20 derajat terhadap garis vertikalnya si benda kerja. Dan 80 sampai 70 derajat di antara si benda kerja dengan sudut horizontal elektroda. Seperti itu cara pengelasan bawah tangan. Apakah di sini ada yang bertanya? Yap. Apa? Bagaimana cara melakukan pengelasan overhead? Sebenarnya itu materi untuk selanjutnya, tapi bakalan Bapak singgung sedikit ya. Cara pengelasan overhead biasanya itu 25 derajat di garis horizontal. Hampir sama seperti kelas bawah tangan, tapi kita dibalik saja lah, seperti ini. Dibalik dan kita melakukan langsung di atas kepala. Seperti ini teman-teman. Overhead, karena namanya overhead kan. Terus David mau tanya apa? Gimana kalau nggak pakai K3? Jangan. Kalau bisa ya, K3 itu harus dipakai. Kenapa? Karena kalau kita terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka akan menimbulkan kerugian dan kita nggak mau rugi kan, baik dari waktu, finance, kita kan nggak mau rugi. Jadi daripada kita rugi waktu, finance, kesehatan juga, kenapa kita nggak investasiin ke K3 gitu kan? Kenapa kita nggak memakai K3? Karena itu sebagai untuk perlindungan diri kita. Kita menyayangi diri kita memakai K3. Seperti itu, David. Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Selain SMAW, apa aja? Ada GTAW, ada GMAW. Seperti itulah. Ada banyak kelas selain SMAW. Yang paling efektif apa? Yang paling efektif menurut Pak Guru adalah tungsten, karena GMAW atau GTAW, karena itu kita tidak perlu mengganti elektrodanya setiap saat gitu.
Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya udah selesai ternyata. Karena udah pada bertanya, Mbak Guru mau ini nih, mau nutup. Tapi sebelum menutup, besok Bapak pengen sekarang Bapak memberi tugas kalian untuk mengerjakan soal di buku penjelasan halaman 25. Oke? Oke, bagus sekali. Kalian harus menjawab semuanya itu ya dengan baik dan benar tentunya. Nah, jika nggak ada yang tanya lagi, Pak Guru mau cukupkan nih. Tapi Mbak Guru ada kata-kata nih. Pantun. Burung merpati, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.